Halo teman-teman, semoga Anda dalam keadaan sehat. Kembali dengan Bung Ropan dan kali ini saya akan membahas Serie A, ya, Liga Italia. Ya, kalau kemarin masih terus dengan IPL, kita bergeser ke Italia. Roma mencatat kemenangan penting di markas Atalanta, ya, di Stadion Atleti Azzurri di Italia. Mereka bisa menang 4-1. Ini kemenangan terbesar mereka kedua pada musim ini. Setelah di pekan kedua mereka mengalahkan Salernitana juga di markas Salernitana dengan 4-0. Dan ini menjadi kekalahan terbesar bagi Atalanta. Pada musim ini mereka tidak pernah mengalami bahwa di kandang mereka kalah dengan margin yang begitu besar. Bahkan 4 gol, ya, dipermalukan. Padahal juga kalau mereka bisa memenangkan pertandingan kemarin, ya, pasukan Gasperini ini bisa langsung naik. Paling tidak sementara menduduki peringkat kedua, menggeser Milan yang baru akan bermain pada Senin dini hari menjamu Napoli di San Siro. Sayang sekali ya, Dusan Zapata dan kawan-kawan ini tidak mampu memenangkan pertandingan. Ya. Ini agak unik ya, apa yang dialami oleh Atalanta. Ya. Mereka mendapatkan 3 kekalahan pada musim ini, semua di kandang. Kalah dari Fiorentina. Kemudian pada 4 Oktober yang lalu mereka kalah dari Milan. Dan sekarang mereka bahkan lebih telak lagi, kalah dari AS Roma dengan 1-4. Selebihnya mereka bagus. Bahkan mereka sebelum kalah dari Roma kemarin, Atalanta ini mencetak 6 pertandingan rentetan yang tidak terkalahkan. Ini luar biasa. Sejak terakhir kali bagaimana mereka dipecundangi oleh Milan, kemudian mereka 6 pertandingan berturut-turut bagus. Di antaranya 3 tandang mereka itu mengalahkan Juventus di markas Juventus. Ya. Mereka menang 1-0. Kemudian dalam pertarungan di San Paolo markasnya Napoli, mereka juga menang dalam pertandingan yang sangat ketat saat itu ya, 3-2. Kemudian mereka menuju Bentagodi, kemudian mereka bermain dengan Verona. Di kandang Verona juga. Mereka menang dengan 2-1. Jadi ada 9 poin yang mereka ambil saat tandang. 2 diantaranya adalah kandang. Jadi 6 pertandingan mereka luar biasa, dan banyak yang pasti memperkirakan bahwa mereka akan dengan mudah mengalahkan Roma yang tidak begitu konsisten ya, Roma. Namun kekalahan ini memang mengejutkan dan Roma tampil oke ya, walaupun terus dalam tekanan. Ya. Bagaimana Roma bermain dengan menunggu saja, tapi counter attack mereka lebih efisien. Plan B yang dimainkan Jose Mourinho itu jalan, bahwa mereka itu bukan mencari seri tapi harus mencari kemenangan. Karena bagi Roma kalau mereka kalah lagi, mereka akan sulit bersaing masuk di zona Champions. Hanya dengan kemenangan memang berat. Mereka harus menuju ke markas Atalanta yang ada di atas, ada di peringkat ketiga, 37 poin Atalanta. Karena kalau Atalanta menang, mereka akan naik ke peringkat kedua. Ini misi yang sulit. Tetapi itu semua ada karena counter attack-nya jalan yang dimainkan oleh Roma. Bagaimana di menit pertama Tammy Abraham sudah mampu membuat gol ya, sebelum diperbesar oleh Zaniolo. Dan Zaniolo ini membuat gol ini untuk pertama kali pada musim ini. Hampir setahun dia tidak bisa membuat gol. 500 sekian hari ya. Gelandang serang yang bertalenta ini tidak mampu membuat gol karena sering dirundung dengan cedera. Tapi dia bisa memecahkan kebuntuan itu dan membuat gol pertama dia bersama dengan Roma. Tammy Abraham juga membuat 2 gol ini bagus. Gol ke-6 dia pada musim ini bersama dengan Roma. Ada 3 assist yang dilakukan pemain Inggris dan mantan pemain Chelsea ini. Nah, yang menarik lagi bahwa ada Chris Smalling, pemain belakang, mantan pemain MU ini, yang membuat gol. Dan ini rentetan gol kedua secara beruntun ketika mereka mengalahkan Spezia dengan 2-0. Chris Smalling juga bisa membuat gol di sana. Dan ini catatan manis bagi dia. Untuk pertama kali dalam 2 pertandingan back to back, dia bisa membuat gol. Ya. Dan itu terjadi bersama dengan Roma. Jadi sekarang Roma ada di peringkat kelima, memungkinkan mereka sekarang untuk bisa terus menekan Napoli yang berada di peringkat keempat. 31 poin memang. Masih ada Juventus di bawah mereka dengan poin yang sama. Karena Juventus juga pada saat bersamaan menang melawan Bologna di kandang di Bologna ya, di Stadion Renato Dall'Ara. Ya, tim asuhan Allegri ini mencatat kemenangan clean sheet 2 gol. Ya, dengan 2 gol ini yang diciptakan oleh Alvaro Morata dan Juan Cuadrado. Membuat mereka sekarang berada pada posisi yang yang cukup bagus untuk bisa menekan Roma ya. Dengan poin yang sama mereka mendapatkan kemenangan ke-9 pada pagi dini hari Minggu, dan tetap harus berhati-hati karena ada Fiorentina di bawah.
yang masih menabung satu pertandingan. Ada juga Lazio, tim sekota Roma, yang juga kemarin bisa mencatat kemenangan melawan Genoa. Ya, dan ini persaingannya akan rame di antara Roma, Juve, Fiorentina, dan juga dengan Lazio. Sebelum saya berbicara soal Inter yang kemarin menang besar lawan Salernitana, kita akan coba ke Milan, karena Milan ini di kandang di San Siro dini hari nanti pada Senin. Mereka akan menjamu Napoli. Tidak mudah juga, ini pertandingan yang sulit, pertandingan yang berat bagi Milan. Karena Napoli juga ingin memenangkan pertandingan dengan 36 poin, di mana Napoli ada di peringkat keempat. Kalau mereka menang, memungkinkan juga mereka bisa menyalip Milan berada di peringkat kedua. Milan akan turun di peringkat ketiga dan menggeser juga Atalanta untuk ada di peringkat keempat. Jadi ini duel yang sangat seru, big match pada pekan ke-18 yang dinantikan banyak orang. Milan harus menang memang, dituntut harus menang di kandang. Ini kesempatan mereka untuk bermain all out dan mendapatkan 3 poin. Untuk tetap menekan juga Inter Milan dengan selisih 1 poin. Karena sekarang dengan 4 poin. Kalau sampai imbang, itu agak berat ya, buat mereka. Mungkin selisihnya jadi 3 poin. Tapi mereka harus dituntut menang. Masalahnya yang dihadapi bahwa lawan mereka juga mengincar kemenangan. Karena Napoli yang tadinya begitu superior, memimpin dari pekan awal terus ya, mereka kemudian tergeser karena kekalahan demi kekalahan yang mereka alami. Kemudian pukulan-pukulan berat dikalahkan oleh Atalanta. Ini yang membuat mereka sangat sulit ya untuk bisa menerima itu. Namun sekarang persaingan itu masih ada bagi Napoli. Dengan catatan bahwa tim asuhan Spalletti ini harus bisa mendapatkan 3 poin. Namun saya rasa pertandingan ini kalaupun terjadi dalam 90 menit lebih cenderung ke arah presentasinya imbang, 50-50 menurut saya ya. Karena kedua tim ini pasti akan hati-hati, tidak ingin kecolongan ya, di saat mereka berdua mengincar kemenangan. Nah sekarang saya bergeser ke Inter Milan. Inter Milan kan kemarin menang 5-0 lawan Salernitana. Ini suatu hal yang luar biasa dicapai oleh pasukan Simone Inzaghi. Sudah 5 pertandingan terakhir mereka clean sheet, mencetak sekitar 16 gol tanpa kemasukan. Sejak mereka menang 3-2 atas Napoli, dan sebelumnya mereka itu tertahan lawan Milan 1-1. Jadi secara keseluruhan kalau saya lihat mereka 10 pertandingan terakhir itu tidak kalah dengan 2 hasil imbang ya, melawan Juve dan Napoli. Tapi setelah itu mereka menang terus. Nah 6 pertandingan ke sini itu mereka luar biasa tampil di Serie A. Nah, saya katakan bahwa selalu clean sheet gawang Handanovic ini. Ketika mereka ada di atas sekarang, sepertinya agak berat untuk bisa mereka turun lagi. Karena peak performance mereka tuh naik terus. Nerazzurri ini. Ini juga modal bagus buat mereka. Sebelum libur Natal, mereka akan menjamu Torino di kandang. Dan saya pikir mereka bisa mendapatkan 3 poin penting sebelum semua pemain ini libur dalam 1-2 pekan ke depan. Ya. Bagaimana juga dengan kesempatan bahwa mereka apakah ingin bisa terus ada di atas dan mempertahankan Scudetto mereka. Memang masih panjang kalau bisa melihat di Serie A ini. Apakah Inter Milan terus akan konsisten, akan stabil. Tapi saya katakan tadi, ketika mereka ada di atas, ini sangat sulit untuk mereka bisa turun karena mereka sudah mendapatkan ritme permainan yang bagus. Kedalaman skuad juga bagus bagi pasukan Inzaghi ini. Kita lihat kemarin bagaimana Lautaro Martinez juga ada di cadangan, bangkit dari bench, bisa membuat gol. Bahkan ada 2 pemain mereka, termasuk Gagliardini yang membuat gol ya dalam pertandingan ketika mereka menang dengan 5 gol. Jadi pemain-pemain mereka semua bisa menghasilkan gol. Apalagi lini tengah dari Inter sangat bagus. Ivan Perisic kemarin membuka gol. Ya, luar biasa tim ini kalau bisa dilihat. Sanchez juga ikut-ikutan bisa membuat gol. Mereka punya Hakan Çalhanoğlu di tengah ya. Kemudian mereka masih punya Brozovic, ada Barella di sana, ada Sensi, pemain-pemain yang oke. Ada Dumfries kemarin, bahkan Dumfries bisa membuat gol juga, pemain asal Belanda ini. Jadi kalau melihat dari kedalaman, kalau saya katakan apakah mereka bisa untuk bisa mempertahankan gelar yang dicapai oleh Antonio Conte pada musim lalu. Memang masih ketat ya, kalau bisa dilihat ketat. Tapi sekali lagi bahwa mereka sekarang ada di atas dan memungkinkan sekali mereka bisa melakukan itu. Sulit untuk bisa dikejar kalau melihat rentetan pertandingan dalam 5-6 pertandingan terakhir bahwa gawang mereka sulit kebobolan dan mereka bisa mencetak gol banyak. Ini bisa menandakan bahwa
siapapun akan sulit bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak lagi inkonsisten, tapi sudah sangat konsisten ketika mereka berada pada jalur atau track yang benar untuk menuju Scudetto dalam back to back ya, setelah musim lalu dan musim ini. Lawan-lawan masih oke, akan terus mengincar. Milan, kemudian Atalanta, pasti Napoli akan terus bisa mengejar. Tapi kita tahu bersama bahwa mereka adalah tim yang sangat baik ya, sangat produktif dalam mencetak gol. Pertahanan mereka juga oke. Lini serang mereka adalah lini serang terbaik yang ada, 48 gol terbanyak di Serie A ya. Ini yang membuat saya kira sulit bagi siapapun untuk bisa menggeser mereka. Walaupun memang masih panjang, masih ada paruh kedua yang kita nantikan. Nah, di paruh pertama ini bisa aja Inter sudah bisa mengunci, karena pertandingan melawan Sampdoria nanti, lawan Torino nanti, mereka bisa menang dan mereka juara di paruh musim pertama. Itu yang akan diinginkan oleh Inzaghi dan seluruh pasukannya, bahwa mereka menutup musim ini pertama ini dengan menjadi juara sebelum mereka berpikir lagi, mengkalkulasi lagi pertandingan-pertandingan berikutnya yang ke depan di paruh musim kedua. Jadi selamat sementara buat pasukan Nerazzurri, buat Anda penggemar Inter Milan, juga buat penggemar AS Roma dimanapun Anda berada, bahwa tim Anda sedang coba untuk naik ya. Semoga ini konsisten ke depan dan mereka harus menang melawan Sampdoria sebelum menatap pertandingan yang rumit di awal Januari. Kita akan lihat, dan Juventus juga mulai terus secara pelan bertahap terus naik ya. Kita akan lihat nantinya ke depan bagaimana pergeserannya akan terjadi, terutama di posisi 4 besar di Serie A Liga Italia. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.